Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Anak hebat, katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Haleluya. Oke, semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Nah, anak hebatnya Tuhan Yesus harus apa aja Kak Maria? Harus rajin berdoa, Kak. Rajin berdoa. Apalagi Kak? Rajin beribadah. Rajin beribadah. Baca Kitab suci, baca Alkitab. Nah, Yes. benar adik-adik, karena kita harus berjaga-jaga ya Kak Maria ya, supaya si iblis gak gangguin kita. benar. Yes, iblis itu suka gangguin kita loh adik-adik. Benar. Yes, adik-adik, kalau diganggu iblis itu contohnya apa? Malas. Marah-marah, Kak Bening. Oh ya, marah-marah. Males baca Alkitab, Benar. Kak. Pengennya Main terus, Kak. Main game. betul banget. Nah, supaya kita berjaga-jaga, supaya kita nggak digangguin sama si iblis, kita mau memuji Tuhan yang sudah siap. Katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Haleluya. Mari memuji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari. Sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, kalau mau Kalau mau tumbuh. tumbuh, Kalau mau. Haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan siapkan hati kita. Adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik. Kita berikan hati yang terbaik, sikap yang terbaik. Angkat tanganmu adik-adik. Karena Tuhan sayang kepada setiap adik-adik. Terlebih kasih-Nya selalu menyertai setiap adik-adik. Kakak mau setiap adik-adik katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk setiap adik-adik kami yang sudah boleh taat Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan, kami percaya adik-adik kami Tuhan, mereka memiliki hati yang terus menanti-nantikan ibadah setiap minggunya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah hati setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan, keluarga lepas keluarga adik-adik kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus menyertai mereka, sukacita Tuhan menyertai mereka. Berkati semua adik-adik kami Tuhan, berkati ibadah setiap adik-adik kami Tuhan, berkati hati mereka Tuhan. Kami serahkan semua adik-adik ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau terus mengerjakan karya-Mu yang terbaik untuk setiap adik-adik kami ketika mereka memuji menyembah-Mu Tuhan. Ada Roh Allah yang membuat sukacita mereka penuh. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua adik-adik kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Adik-adik yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik yang siap memuji Tuhan lagi, katakan saya. Oke, adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lagi. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
Saatnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, biarlah setiap adik-adik masih tetap dengan setia, duduk yang manis, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, terus menjaga hatinya biar firman Tuhan, ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap adik-adik yang sudah setia. Biarlah mereka terus berjaga-jaga ketika mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hati adik-adik kami sudah siap Tuhan Yesus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, jamahlah hati setiap adik-adik kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami masih dapat beribadah bersama-sama walaupun masih melalui online ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah membimbing dan menyertai kami selama pujian penyembahan tadi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bimbing kami dan juga berikan kami roh dengar-dengaran ya Tuhan. Dan juga berkati kami agar apa yang kami dengar hari ini dapat menjadi rema kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita siapkan Alkitab kita. Hari ini kakak mau bercerita tentang sebuah cerita dari Alkitab, dari Injil Matius pasal 25 ayat 1-13. Di sini Tuhan mau bercerita tentang sebuah kisah, yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gimana ceritanya Kak? Ayo kita dengerin. Jadi waktu itu ada 10 gadis yang diundang ke sebuah pesta. Wah, pesta, adik-adik pasti senang kan mendengar kata pesta? Adik-adik pasti senang kalau diundang ke sebuah pesta.
sama 10 gadis ini juga sangat senang diundang ke sebuah pesta. Nah, kemudian mereka menyambut pesta tersebut dengan membawa pelita mereka masing-masing. Pelita itu kalau sekarang kita bisa sebutnya lampu. Bedanya apa? Kalau lampu dihidupkannya pakai listrik, kalau pelita dinyalakannya pakai minyak. Nah, adik-adik, 10 gadis ini ada 5 yang hanya membawa pelitanya saja, dan ada 5 lagi lainnya yang membawa pelita dan minyak cadangannya. Bedanya apa, Kak? Nanti kita bakal tahu. Nah, adik-adik, mereka menunggu mempelainya datang, tapi tidak kunjung-kunjung datang, tidak datang-datang. Akhirnya mereka tidak sengaja tertidur karena mereka sangat mengantuk. Nah, ketika mereka tertidur, tiba-tiba ada yang berteriak, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Nah, adik-adik, 10 gadis ini langsung terbangun. Namun apa yang terjadi? Ternyata 5 dari 10 gadis tersebut pelitanya padam. Siapa yang padam? Iya, itu adalah 5 gadis yang hanya membawa pelita, tidak membawa minyak cadangan. Nah, 5 gadis bodoh ini kemudian berkata kepada 5 gadis bijaksana seperti ini, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Nah, kira-kira apa reaksi 5 gadis bijaksana? Iya, 5 gadis bijaksana ini tidak mau memberikannya. Kenapa, Kak? Karena mereka juga takut kalau pelitanya padam, karena mereka juga membagikan minyaknya kepada 5 gadis bodoh tadi. Nah, kemudian 5 gadis bijaksana ini berkata, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Nah, adik-adik, 5 gadis bijaksana ini meminta kepada 5 gadis bodoh untuk pergi ke penjual minyak untuk membeli minyak. Nah, kemudian 5 gadis bodoh ini akhirnya mengikuti. Mereka pergi ke penjual minyak dan membeli minyak untuk pelita mereka. Kemudian mereka kembali ke tempat perjamuan pesta tersebut. Namun apa yang terjadi? Ternyata pintu perjamuan pesta sudah ditutup. Wah, kemudian apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka mengetuk-ketuk pintu, tok 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 tok. Terus mereka berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Nah, apa ya coba yang akan terjadi? Iya, tuannya membukakan pintu dan kemudian berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik, di sini Tuhan mau kita seperti 5 gadis bijaksana. Mereka bisa ikut ke pesta tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki persiapan. Mereka membawa pelita mereka, tapi mereka tak lupa membawa minyak cadangannya. Sehingga ketika mereka menantikan mempelai datang, mereka mempunyai minyak cadangan untuk pelita mereka dan pelita mereka tidak akan padam. Sehingga mereka bisa ikut masuk bersama ke perjamuan pesta bersama mempelainya. Berbeda seperti gadis bodoh tadi. Mereka tidak membawa minyak cadangan, mereka hanya membawa pelita. Sehingga ketika pelitanya padam, mereka harus pergi dulu ke penjual minyak untuk membeli minyak. Dan ketika mereka kembali, ternyata pintu perjamuan pesta sudah ditutup. Akhirnya mereka tidak bisa ikut ke pesta tersebut. Nah, adik-adik, di sini Tuhan juga mau kita untuk berjaga-jaga, untuk bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Adik-adik, gimana sih kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Yaitu caranya dengan bijaksana. Bijaksana itu artinya apa, Kak? Bijaksana itu artinya kita harus menaati firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi anak yang taat. Nah, adik-adik, orang yang bijaksana akan menjadi orang yang siap sedia. Kalau orang yang siap sedia, maka dia akan menjadi anak yang taat. Nah,
taat itu seperti apa, Kak? Taat itu seperti taat membaca firman Tuhan, taat berdoa, taat memuji menyembah Tuhan, walaupun tidak di gereja, seperti lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi dikatakan setiap hari. Jadi tidak hanya di gereja, kita bisa membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan setiap hari. Adik-adik bisa meminta orang tua kalian untuk menemani, untuk memuji bersama, berdoa bersama, atau membacakan Alkitab untuk adik-adik. Nah, adik-adik, selain kita harus taat membaca firman Tuhan, taat berdoa kepada Tuhan, taat memuji menyembah Tuhan, kita juga harus taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Nah, contohnya seperti apa, Kak? Contohnya seperti beribadah kepada Tuhan. Walaupun di saat pandemi seperti ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, namun ingat adik-adik, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak hanya di gereja, Tuhan ada di mana-mana. Jadi Tuhan akan hadir di rumah adik-adik ketika adik-adik beribadah kepada Tuhan. Jadi kita tetap harus setia beribadah kepada Tuhan, maupun dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, Kak? Dalam kehidupan sehari-hari kita juga tetap harus menjadi anak yang bijaksana. Seperti apa? Seperti kita bijaksana dalam belajar, memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dengan melakukan yang terbaik. Ketika sekolah online, mendengarkan guru yang sedang mengajarkan. Ketika dikasih tugas, dikerjakan dengan sangat baik. Jangan ketika sekolah online malah pegang HP, main game. Tidak boleh adik-adik, kita tetap harus menjadi anak yang bijaksana. Selain itu, kita juga harus hormat pada guru. Nah, selain itu gimana? Selain itu apalagi, Kak? Selain itu, kita juga harus bijaksana kepada orang tua kita. Kita harus menaati mereka, kita harus menuruti mereka, terutama kita harus hormat dan sayang kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita meminta tolong sesuatu, kita katakan, "Siap, Ma, siap, Pak, aku akan siap membantu." Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar untuk bersiap sedia, berjaga-jaga, dan belajar untuk menjadi bijaksana. Bijaksana sebagai anak Tuhan, bijaksana sebagai seorang pelajar, bijaksana sebagai seorang anak. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Shalom, ada yang dikasih Tuhan. Luar biasa kan? Tadi kalian belajar tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Tentu pelajaran yang sangat berguna, yang pasti kita petik, bertumbuh di hati kita dan berbuah-buah. Nah, ada yang dikasih Tuhan, masih ada hubungannya dengan cerita firman tadi. Hari pada tanggal 13 kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan siapa? Tuhan Yesus, bukan Isa Al-Masih. Ya, kalau Isa Al-Masih itu ambil dari kitab lain, bukan kitab kita. Kitab suci kita, Alkitab mengatakan Yesus Kristus naik ke surga. Amin. Luar biasa, Yesus Kristus naik ke surga. Saya bawa balik sedikit adik-adik ke belakang. Yesus yang jadi sama dengan manusia, dia seperti kamu, seperti saya, seperti kakak-kakak semua. Dia lahir, bertumbuh, lalu dia mengalami penyalipan dan mati di kayu salib. Lalu dia dikuburkan pada hari ketika dia bangkit. Pada waktu bangkit, kalian tahu nggak? Siapa yang pertama kali ingin dijumpainya? Angkat tanganmu yang tahu. Ya betul, kamu. Yang dijumpai adalah para murid. Kak Evet ajak kalian mesti fokus bentar.
para murid yang dijumpai pertama kali sama Tuhan Yesus. Dan Yesus kangen banget. Setelah 3 hari dia mengalahkan maut, dia menjumpai sekitar 500, 5 sama 0-nya 2, 500 murid-muridnya. Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa dia memang hidup, ada saksi-saksi mata. Bukan hanya ngaku-ngaku tanpa saksi mata. Ya, dia orang yang luar biasa. Ya, orang dia Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kakak tanya sama kalian. Pada waktu jumpai itu, berapa tadi? 500, sekitar 500 muridnya. Nah, kalian masih ingat nggak di mana Yesus Kristus bertemu dengan murid-muridnya berkumpul? Tiba-tiba dia terangkat sedikit. Kalian nanti jawab ya di chatting ya. Di mana tempat Yesus naik terangkat ke surga? Ya, nanti kakak akan perhatikan jawaban kalian. Kakak mau lanjutin. Waktu kumpul sama murid-muridnya, Kang Yesus kangen. Tiba-tiba dia lambat-lambat naik. Seperti dikatakan, lah, muridnya pada kaget. Kakinya tidak nyentuh bumi lagi. Dia makin tinggi. Akhirnya hilang di awan-awan. Tapi ada perkataan yang kuat sebelum Yesus terangkat penuh ke surga. Dia ngomong apa? Aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Amin. Dengan cara yang sama. Nanti dia kembali. Adik-adik harus nangkep, harus ngerti. Ya. Nubuatan. Kalau nubuatan itu artinya apa yang akan terjadi? Semua sudah terjadi, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang keajaibannya, tentang dia mengalahkan si iblis, mengalahkan si maut, kuasa dosa. Udah ada tertulis dan digenapi. Tinggal satu, yaitu dia akan datang kembali. Ada yang kasih Tuhan. Saya mau ajak kalian seperti tadi, 5 gadis bijak dan 5 gadis yang bodoh. Itu bicara kamu, bicara adik kamu, bicara kakak kamu, bicara papa mama kamu, bicara Kak Yafet, bicara kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak Eroki dan City Light. Punya 2 sikap, mau bijak atau mau bodoh. Dengar baik yang kasih Tuhan. Siapa yang mau bijak? Amin. Bijak itu ada 3 hal yang kakak mau sampaikan. Pertama, tetap setia dalam iman kita. Apa? Pertama, tetap setia dalam iman kita. Karena Yesus ngomong apa? Dikatakan di Yohanes 14, kakak bacakan buat kalian. Yohanes 14 ayat 2. Tuhan ngomong begini, ada yang dikasih Tuhan. Ada yang dikasih Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Keren gak? Bilang, wow keren. Tuhan baru bangun tempat buat kita. Rumah di surga. Rumah di mana dia ada. Ada nama kalian, ada nama kakak-kakak, ada nama papa mama. Semuanya ada tempat buat kita semua yang bijak menjalani hidup ini. Jadi dengar baik yang dikasih Tuhan, kita tetap setia dengan iman kita. Siapa mau punya rumah di surga nanti? Amin. Luar biasa. Lalu sikap kedua, seperti gadis yang bijak dan yang bodoh. Ya, itu pilihan. Tapi yang bijak tadi, untuk kedua tadi, pertama setia, yang kedua adalah berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga itu gimana sih? Kak Yafet, berjaga-jaga seperti dikatakan Roma 8 ayat 9. Kita undang Roh Kudus tinggal di dalam kita. Waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita menjadi milik Kristus. Manfaatnya apa sih kita berjaga-jaga supaya Roh Kudus penuh? Manfaat Roh Kudus itu banyak banget. Membantu kita di dalam kita mengalami kesesakan, baru sedih susah, Roh Kudus hibur kita. Membantu kita waktu kita mengalami pencobaan, dia bantu kita. Dia bantu kita waktu kita mengusir kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa, melawan dosa. Itu Roh Kudus membantu kita. Waktu kita berdoa dengan ucapan, kita berkata sembuh, orang itu bisa sembuh. Itu kuasa Roh Kudus yang di dalam hati kita. Kuasa Roh Kudus juga membuat kita mampu berdoa. Kuasa Roh Kudus juga mampu membuat kita taat pada orang tua, taat kepada firman Tuhan. Itu yang disebut berjaga-jaga. Roh Kudus penuh dalam hati kita. Amin. Ada yang kasih Tuhan. Lalu ketiga, ini dikatakan begini, kakak kasih, kabarkan kebaikan ini ke semua orang.
apa? Kabarkan kebaikan ini ke semua orang. Amin. Jadi Matius 16 ayat 15 ngomong apa? Kabarkan ke seluruh dunia. Kabarkan ke segala makhluk bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia satu-satunya juru selamat. Dia adalah Allah kita yang menyelamatkan kita. Setuju? Katakan amin. Jadi ada 3 poin. Pertama, tetap setia akan iman kita. 2, berjaga-jaga hidup dipenuhi Roh Kudus. 3, kabarkan Injil kebaikan ini. Kabar baik ke seluruh manusia, ke seluruh makhluk hidup. Ada yang kasih Tuhan pada waktu Yesus nanti datang kembali, yang dicari siapa? Murid. Amin. 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 Yes, luar biasa. Tuhan juga ngomong begini kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai aku memberikan kuasa Roh Kudus ke atasmu untuk kamu menjadi saksi-saksiku. Siapa yang mau terima kuasa Roh Kudus? Angkat tanganmu, nak. Angkat tanganmu, nak. Ya, sungguh-sungguh. Jangan bermain, jangan bercanda. Ayo sungguh-sungguh. Sikap rapi. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada, nak. Ayo, nak. Kakak-kakak semua akan berdoa juga buat kalian. Di rumah-rumah mereka berdoa. Saya akan akrahkan tangan ke kalian. Ayo, nak, berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kemarin aku mengingat kenaikanmu ke surga ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kuat bagi kami, agar kami tetap setia, kami bisa berjaga-jaga, dan kami bisa mengabarkan Injil kebaikan ini ya Bapa. Kau lihat anak-anakmu sungguh-sungguh Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, penuhi mereka Bapa, penuhi dalam nama Yesus. Jumpai mereka Tuhan, satu persatu, di rumah ke rumah. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan Roh Kudus-Mu penuh. Ayo nak, terima nak. Tuhan penuhi mereka ya Tuhan. Biar mereka menjadi bijak sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Kau dapati kami setia, Kau dapati kami berjaga-jaga, Kau dapati kami dan mengabarkan semuanya dengan seluruh orang. Bahwa Kau ada Tuhan yang menyelamatkan. Urapi anak-anak-Mu Tuhan, lawat mereka satu persatu. Urapi Tuhan, urapi. Dalam nama Yesus urapi mereka Tuhan, urapi. Kau terima urapan kuasa Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari angkat tanganmu dua-dua. Siapkan hatimu untuk terima berkat. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengasihi anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka setia. Tuhan penuhi Roh Kudus-Mu atas mereka ya Bapa. Engkau boleh menjadi sehat, menjadi anak yang pintar, anak yang bijak, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Engkau berbuah-buahkan firman di dalam kehidupan-Mu. Tangan-Mu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak tugas-tugas-Mu, dan Tuhan buat berhasil. Engkau menjadi penolong, menjadi rekan, menjadi kakak, menjadi adik yang baik, menjadi anak yang baik taat kepada orang tua. Engkau diberikan kuasa untuk mampu berdoa. Engkau diberikan kuasa untuk berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau pakai mereka satu persatu ya Bapa. Kau luar biasa. Berkati Papa Mama yang di rumah juga saat hari ini Bapa. Engkau berkati dengan urapan yang sama ya Tuhan. Karena kami percaya kasih setia-Mu, rahmat-Mu sungguh luar biasa sampai tak terkatakan. Engkau Bapa yang luar biasa, sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memampukan kami semua mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kami di awan-awan permai untuk kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kami akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Setiap yang percaya dan sudah terima dengan mantap katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, hari ini saatnya kita ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mudah kan adik-adik? Sekarang kita ulang sekali lagi ya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari
maupun akan saatnya. Sekian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ini waktunya kita aktivitas. Aktivitas minggu ini adalah tebak gambar. Aktivitasnya seperti ini ya adik-adik. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke adik-adik, yang udah buat aktivitasnya, adik-adik bisa kirim di WhatsApp ibadah online ya. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini sebagai berikut. 1. Pemenang hasil karya ibadah 9 Mei adalah sebagai berikut. Yang kedua, ibadah online Ero Kids dan City Light setiap hari Minggu jam 10, jam 12, dan jam 5 sore. Yang ketiga, bagi adik-adik yang membutuhkan dukungan doa, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu. Demikianlah pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa. Adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hari-hari kami. Kami sungguh melihat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan melingkupi setiap kami, setiap keluarga kami Tuhan, setiap orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, pada saat hari ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk kehidupan kami Tuhan, untuk sekolah kami, keluarga kami, kesehatan kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami Tuhan yang begitu menyayangi kami, begitu menyayangi adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya semua orang-orang baik Engkau kirimkan untuk menjagai kami, menjagai adik-adik kami ya Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada. Jika hari-hari ini mungkin mereka mengalami sakit penyakit Tuhan, mereka mengalami masalah demi masalah Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menyertai adik-adik kami, Engkau yang melingkupi mereka, menghibur mereka Tuhan, membangkitkan kembali semangat mereka, untuk mereka selalu bersyukur Tuhan, untuk mereka selalu mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam pendidikannya Tuhan, sekolahnya Tuhan, kesehatannya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Biarlah adik-adik kami adalah adik-adik yang luar biasa, yang selalu menaruh harapannya sama Tuhan, yang selalu pintar dalam sekolahnya Tuhan, yang selalu menjadi anak-anak yang taat akan orang tuanya, taat akan Bapak Ibu gurunya Tuhan. Di masa sekolah online mereka Tuhan, biarlah Engkau yang menyertai mereka, Roh Kudus-Mu menyemampukan adik-adik kami untuk belajar dengan tekun Tuhan, memahami setiap materi dari sekolah dengan baik Tuhan. Kami serahkan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa untuk adik-adik kami Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, bangsa yang sangat kami sayangi Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami, mendoakan bangsa kami Tuhan, melemparkan berkat-Mu untuk bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah setiap masyarakat, setiap daerah-daerah yang terkena bencana Tuhan, yang terkena musibah Tuhan, yang mereka mengalami pencobaan daripada-Mu Tuhan, mereka bangkit Tuhan, mereka pulih Tuhan. Setiap warga negaranya saling membantu, saling support satu dengan yang lain. Mereka dapat support pemerintah Tuhan untuk mereka kembali bangkit Tuhan, untuk mereka menghadapi, untuk mereka melawan bangkit dari pandemi ini juga ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau memberkati, Engkau melindungi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau yang memakai Pak Jokowi, Pak Mahruf Amin Tuhan, Engkau memberkati menteri-menterinya, setiap aparat kepolisian, TNI, segala sesuatu yang Engkau pakai untuk Engkau mensejahterakan bangsa ini Tuhan, Engkau berkati ya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih ya Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau mendoakan
untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko beserta wakil-wakilnya Tuhan, Pak Wiweko dan wakil-wakilnya Tuhan, Kak Yafet Tuhan, setiap koordinator sekolah minggu, setiap gembala-gembala kami ya Yesus, kiranya setiap pemimpin rohani yang Engkau taruhkan di atas kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri urapan yang daripadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para gembala kami yang sungguh menyayangi kami, yang membawa kami semakin dekat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga selalu mengucap syukur Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang setia Tuhan, melayani-Mu Tuhan, mempersiapkan setiap ibadah online untuk tetap menjangkau adik-adik Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berlalu, karena kami percaya Tuhan Engkau menolong kami, Engkau menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa berjaga-jaga Tuhan, senantiasa berpengharapan akan Engkau, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang selalu memelihara hidup kami. Kami serahkan doa kami dan permohonan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali.